Hari ini, saya mau kita menyelidiki firman Tuhan bersama dengan judul khotbah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari kita bersama menyelidiki firman ini. Mari kita meluangkan waktu untuk memikirkan kuasa apakah yang dimiliki Tuhan sebenarnya. Dan kenapa Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia, sehingga tampaknya semua kekuasaannya dibatasi. Mari kita baca Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Ayat 6 kita baca. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Alkitab. Inilah kehendak Tuhan. Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Tetapi manusia selalu menilai Tuhan hanya dalam batas pikirannya. Sekarang, saya mau menganjurkan kita bersama menyaksikan kuasa Tuhan melalui firman Alkitab. Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau begitu, siapakah yang sudah menciptakan langit dan bumi ini? Segalanya diciptakan oleh Tuhan. Firman ini, apakah Anda semua bisa percaya ini? Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi pada saat apapun masih belum ada di bumi ini. Jika kita melihat di ayat berikutnya, di ayat 4, kita bisa melihat Tuhan menciptakan terang dan gelap, bukan? Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah apa? Terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Tuhan sudah menciptakan terang, kegelapan, air yang ada di atas cakrawala dan air yang ada di bawah cakrawala. Saudara-saudari, hanya melalui hal-hal itu pun, kita harus mengerti kekuasaan apakah yang dimiliki oleh Tuhan. Yang memiliki kekuasaan yang Maha Tahu dan yang Maha Kuasa adalah Tuhan permulaan, yaitu Tuhan Elohim. Segala pekerjaan yang dilakukan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu bersama ditulis di dalam kitab Kejadian. Di sini ditulis bahwa Bapa dan Ibu sudah menciptakan terang dan kegelapan, membuat segala jenis pohon bertumbuh di atas bumi, dan menciptakan binatang-binatang di atasnya, dan menciptakan burung-burung yang terbang di udara. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini satu demi satu. Jika begitu, berapa banyak jenis makhluk hidup yang sudah diciptakan di bumi ini menurut Anda? Menurut para ilmuwan, kira-kira 10 juta jenis makhluk hidup ada di bumi ini. Di antara hampir 10 juta jenis organisme, saya mau bicara tentang parasit yang ukurannya sangat kecil. Dikarenakan kata parasit, sepertinya merasa bahwa kata itu bukanlah kata yang positif. Diberitakan bahwa film Parasit telah memenangkan Academy Award Amerika. Hari ini saya mau berbicara tentang parasit. Saudara-saudari, pernah dengar tentang parasit semut? Semut sangat kecil badannya, tapi terdapat parasit-parasit yang melakukan banyak hal aneh di dalam tubuh semut. Sama seperti manusia, semut pun berangkat ke tempat kerja setiap pagi dan pulang setiap senja. Rutinitasnya selalu sama. Tetapi terkadang beberapa semut yang pulang dari bekerja berpaling dari jajaran mereka dan bergantungan pada ujung daun rumput. Semut saling mengandalkan satu sama lain karena mereka mementingkan hidup dalam kelompok, maka perihal itu sangat aneh bagi mereka. Itu dikarenakan parasit yang ada di tubuh semut mengontrol otaknya. Semut adalah serangga yang hidup dalam kelompok. Tetapi semut-semut yang terinfeksi parasit semut
memperlihatkan perilaku yang tidak normal itu. Parasit-parasit semut mendesak semut berbuat perilaku yang aneh, supaya mereka bisa menghuni tubuh sapi ataupun domba. Akhirnya, sapi atau domba makan rumput-rumput beserta semut yang ada di ujung daun rumput itu. Ketika semut mati di dalam organ pencernaan sapi, parasit semut segera berpindah ke hati sapi itu dan bertelur di situ. Sesudah beberapa waktu, telur-telur itu dikeluarkan dari tubuh sapi, itu melalui kotorannya. Telur-telur parasit yang sudah keluar itu dimakan oleh siput yang sedang makan kotoran dari sapi itu. Lalu telur-telur parasit menetas di dalam siput dan tinggal di dalamnya selama masa larvanya. Sesudah itu, mereka pindah ke paru-paru siput untuk keluar dari siput itu. Setelah mereka tiba di paru-paru siput, mereka menghebohkan di dalam paru-paru siput, sehingga siput kejang-kejang dan berguling-guling. Karena parasit semut membuat paru-paru siput gatal, dia tidak bisa tahan diam, tetapi terpaksa bersin. Ketika siput bersin, semua parasit semut keluar dari tubuh siput dengan dahaknya. Sekarang bukan untuk belajar ilmu pengetahuan. Ukuran otak semut lebih kecil daripada sebuah tanda titik. Seberapa kecilkah parasit-parasit semut yang hidup di dalam semut itu? Itu hampir tidak dapat dilihat. Sungguh luar biasa bagaimana sesuatu yang sangat kecil bisa menggunakan otaknya dengan cara yang luar biasa. Semut-semut menemukan dahak siput yang mengandung parasit-parasit semut selama mereka bolak-balik dan menganggapnya sebagai makanan mereka. Lalu mereka membawanya dan menyimpan di gudang mereka untuk dimakan. Sebenarnya, hati domba dan hati sapi merupakan kampung halaman parasit semut. Maka, mereka ingin pulang ke sana. Saudara-saudari, jika Anda menemukan semut-semut yang tergantung di ujung daun rumput, Anda bisa menyangka mereka terinfeksi parasit semut. Menurut Anda, kenapa saya mengatakan ini? Di antara 10 juta jenis organisme yang sudah diciptakan Tuhan, saya sangat terkejut oleh siklus hidup parasit semut yang sangat kecil sehingga tak terlihat. Bukankah Tuhan kita sungguh luar biasa? Melalui semua hal itu, saya bisa sekali lagi merasakan sangat besar dan hebat kekuasaan Tuhan yang sudah menciptakan dunia yang hina dan alam semesta yang amat luas. Bagaimanakah kita tidak bisa terkagum-kagum oleh kuasa Tuhan? Dunia yang dipimpin oleh Tuhan dan dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Baik mikroorganisme maupun manusia ataupun binatang. Semua makhluk hidup sungguh-sungguh mengagumkan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana sesuatu yang begitu kecil ini bisa mengontrol otak semut supaya semut berbuat demikian? Hikmat siapa dan kuasa siapakah ini? Itu semuanya dimungkinkan oleh kekuasaan Tuhan kita yang benar-benar hebat. Tuhan sudah menciptakan lebih dari 10 juta jenis organisme dan membuat mereka hidup. Dan Tuhan menanam sifat asli untuk kembali ke tempat asal ke dalam mereka semua. Baik orang yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua orang berpikir ada suatu tempat di mana aku harus pulang. Bukankah di dalam Alkitab ada catatan bahwa Tuhan memberikan kekekalan dalam hati umat manusia? Melalui hal seperti itu, kita bisa menyadari orang yang berkata bahwa Tuhan tidak ada benar-benar orang bodoh. Siapakah yang sudah membuat semua hal itu? Tidak mungkin parasit-parasit yang menetapkan siklus hidup mereka seperti itu saat mereka lahir. Semut sebagai serangga yang hidup berkomunitas. Namun kenapa beberapa dari mereka berpaling dari komunitas dan ada di ujung daun rumput itu? Para entomolog meneliti semut
dan menemukan hanya semut yang terinfeksi parasit semut berbuat perilaku seperti itu. Ketika sapi atau domba memakan rumput-rumput, mereka bisa makan semut juga tanpa menyadarinya. Di dalam lambung mereka, parasit keluar dari semut dan bertelur, dan telurnya keluar dari tubuh sapi atau domba. Ketika binatang-binatang itu buang air besar, apakah proses ini bisa dirancang oleh parasit semut itu dengan sendirinya? Kita bisa menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya yang membuat semua sistem seperti itu. Ketika kita berpikir tentang kuasa Tuhan yang sudah menciptakan segala sesuatu dan memperhatikannya, kita terkejut dan dengan otomatis memuji Tuhan dengan berkata, Tuhan kita sungguh-sungguh luar biasa. Melalui hal itu, kita bisa merasakan Tuhan kita yang sudah menciptakan segala sesuatu sungguh hebat dan kuasanya sungguh luar biasa. Mari kita baca Mazmur pasal 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada siapa, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kita mengerti bahwa orang yang berkata tidak ada Tuhan adalah orang bebal. Dari dunia sekecil itu hingga dunia mikro yang tak terlihat, Tuhan telah memberikan semua kekuatan dan kebijaksanaan kepada setiap makhluk hidup, sehingga mereka dapat melakukan tingkat pekerjaan itu dan peran mereka sendiri. Dia yang melaksanakan pekerjaan itu adalah Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, jadilah segala jenis binatang di atas bumi, lalu itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah segala jenis tumbuhan dan pohon, lalu itu jadi. Pekerjaan Tuhan ditulis dengan singkat di dalam Kejadian. Ketika kita mengamati 10 juta jenis yang telah Tuhan ciptakan, mereka semuanya mempunyai bentuk dan sifat yang berbeda. Saya selalu berkata bahwa tidak ada 2 orang anggota Sion yang wajahnya persis sama. Tuhan tidak membuat manusia dengan suatu mesin, tetapi menciptakannya satu orang demi satu orang, semuanya berbeda. Bahkan, Dia menciptakan parasit. Nama ilmiah parasit adalah Dicrocolum dendriticum. Ketika saya melihat Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu, sampai makhluk hidup yang sangat kecil, dengan perhatiannya untuk rupa dan bentuknya berbeda satu sama lain, saya bisa merasakan sekali lagi kasih dan perhatian Tuhan akan bumi ini sangat besar dan agung. Oleh karena itu, orang yang paling bodoh adalah orang yang berkata bahwa Tuhan tidak ada. Sesudah Perang Dunia II berakhir, banyak orang menyaksikan penderitaan perang berpikir, apa perang yang begitu mengerikan bisa terjadi jika ada Tuhan? Lalu sebuah ceramah dibuka dengan berpendapat bahwa tidak ada Tuhan. Banyak orang yang keluar sebagai pembicara. Di antaranya, seorang astronom berkata, saya sudah lama meneliti bintang-bintang sampai galaksi yang jauh dari sini dengan teleskop. Tapi saya belum pernah bertemu Tuhan di bintang manapun. Jadi, tidak ada Tuhan. Berkesimpulan seperti itu. Kemudian, seorang dokter berdiri di panggung. Dia juga berdiri di situ untuk bersikeras bahwa tidak ada Tuhan. Saya seorang spesialis anatomi. Setiap kali saya mengotopsi tubuh manusia atau membedah seseorang pasien untuk menyembuhkannya, saya belum pernah menemukan jiwa mereka di dalam dadanya. Dan walaupun saya membuka otak seseorang pada saat mengoperasi, belum pernah menemukan jiwa yang sudah disebutkan Tuhan. Sebab tidak ada jiwa
itulah bukti bahwa tidak ada juga Tuhan yang tidak terlihat, bukan? Mereka berkata tepat seperti orang bodoh, seperti yang digambarkan di dalam Mazmur pasal 14. Orang-orang yang berkumpul di situ bertepuk tangan dan menyetujui kata-kata pembicara itu. Pada akhir ceramah tersebut, mereka membuka kesempatan untuk bertanya kepada para penonton. Tidak seorang pun mau bertanya. Kata-kata dari kedua pembicara itu sangat fasih dan didukung dengan bukti-bukti yang ilmiah. Sementara itu, seorang ibu yang tua naik ke panggung dan berkata, "Boleh saya tanyakan kepada Pak Astronomi?" Dia bertanya, "Apakah Bapak bisa melihat angin melalui teleskop?" Si astronom berkata, "Tidak bisa. Bagaimana saya bisa melihat angin? Kalau begitu, bagaimana mungkin Bapak mencoba mencari Tuhan yang Maha Kuasa di alam semesta hanya melalui teleskop yang tidak bisa membuat Bapak melihat angin? Bukankah setidak-tidaknya Bapak harus mempunyai teleskop yang dapat melihat angin supaya memenuhi syarat untuk berkata, tidak ada Tuhan sama sekali?" Lalu wajahnya si astronom panas dan menjadi warna merah. Ibu itu berkata mau bertanya kepada si dokter pembicara yang kedua, "Apakah Pak Dokter sudah menikah?" "Ya sudah." "Apakah punya anak?" "Ya punya anak." Lalu bertanya, "Apakah Bapak mencintai istri dan anakmu?" "Mencintai." "Sungguh mencintai?" "Ya, saya sungguh mencintai." "Kalau begitu, apakah cinta itu ada di dalam dadamu atau di dalam otakmu? Ataukah di dalam mulutmu? Tolong tunjukkan kepada kami cintamu itu dimanapun itu." Kemudian ibu itu membawa sebuah pisau yang kecil dan berkata kepada dokter, "Tolong tunjukkan pada kami." Oleh karena seorang ibu yang tua dan yang bijaksana itu, banyak orang yang berkumpul di situ yang berpikir bahwa tidak ada Tuhan merubah pikiran mereka. Cerita ini sebuah perihal yang sudah terjadi sesudah Perang Dunia yang Kedua. Saudara-saudari, melalui kasus parasit semut yang kecil, kita bisa memahami Tuhan benar-benar ada, bukan? Kita dapat memahami semua kekuasaan dan kemampuan penciptaan Tuhan hanya dengan satu parasit semut yang kecil yang bekerja di dalam dunia dari hal-hal yang kecil, bukan? Sesungguhnya Tuhan kita itu luar biasa dan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa cukup bisa menghukum semua orang yang jahat dan membuat orang yang tidak percaya kepada Tuhan bisa percaya pada waktu Dia datang ke bumi ini. Walaupun Dia berkuasa untuk melakukan itu, Dia datang ke Israel seperti seorang manusia dan bernama Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Mari kita baca Ibrani pasal 2 ayat 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada siapa? Daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Oleh karena dosa kita, Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia. Di bawah keadaan yang tanpa dosa, Tuhan memakai tubuh. Dia tidak mempunyai pilihan lain kecuali datang ke bumi ini dengan keadaan yang lebih rendah daripada malaikat. Itulah sebabnya banyak orang berkata, jika Dia adalah Tuhan, Dia harus berkuasa untuk melakukan hal ini dan hal itu, dan untuk terbang di langit dengan naik awan. Jika Dia melakukan segala hal yang tidak bisa dilakukan manusia,
aku bisa percaya bahwa dia adalah Tuhan, bukan? Saudara-saudari, Yesus datang ke bumi ini untuk apa? Dia telah datang untuk menyelamatkan kita dan menghapuskan dosa kita, bukan? Kalau Tuhan meninggalkan kita, kita semua pasti akan mati dan ditakdirkan untuk dicampakkan ke dalam neraka sebagai orang berdosa di surga. Tetapi Tuhan mengasihani kita dan untuk menyelamatkan kita, Dia datang dengan mengenakan tubuh manusia. Dia telah datang ke bumi ini lebih rendah daripada malaikat, meninggalkan semua kekuasaannya di surga. Mari kita baca pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab anak-anaknya dari darah dan daging, maka dia juga mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Namun demikian, dia telah datang ke bumi ini hanya untuk keselamatan kita. Dengan semua kuasa yang dia miliki di dalam surga dibatasi, dan dengan kuasa lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Status yang lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebenarnya dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, dia sudah disalibkan dan dihina. Pernah menderita kesakitan jasmani seperti yang kita alami. Dia sudah dicap sebagai sekte orang Nasrani. Walaupun begitu, dia pergi dari desa ini ke desa itu untuk mencari orang-orang yang bertobat dan mendengarkan suara Tuhan. Dia sudah memberitakan suara surga ketika dia datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Melalui Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita bisa melihat penampilan Bapa kita, bukan? Mari kita baca Ibrani pasal 9. Ayat 27 kita baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya berapa kali lagi, sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dia sudah datang sekali lagi untuk menyelamatkan anak-anaknya yang tercinta di Sion. Itu bukanlah keputusan yang mudah. Semua orang sudah menolaknya, menghina dan menyiksanya dan menyalibkannya. Pastilah susah untuk datang sekali lagi ke tempat di mana dia sudah diperlakukan dengan cara itu. Bapa dan ibu sudah dihina dan diejek oleh orang-orang jahat, bukan karena bapa dan ibu tidak berkuasa. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Mereka adalah Tuhan yang mempunyai kuasa yang besar, tetapi mereka menyembunyikan kuasanya di dalam tubuh ketika datang ke bumi ini. Kita tidak boleh melupakan alasan mereka menjadi seperti itu. Itu semua dikarenakan kita yang berbuat dosa di dalam kerajaan surga. Jadi melalui wahyu yang diberikan kepada Rasul Yohanes, di dalam Wahyu pasal 22 mengajarkan kita bahwa tuntunan dari roh dan pengantin perempuan mutlak diperlukan bagi kita kembali ke surga. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Roh dan pengantin perempuan berkata, datanglah kepada kami. Maksudnya kita harus mencari Bapa, Ibu. Hari ini, saya dan saudara-saudari datang menikmati kebenaran perjanjian baru, air kehidupan.
Kalau kita berpikir tentang firman ini, tetapi menurutku, kita akan berpaling dari rencana penebusan yang telah dilaksanakan Tuhan. Itulah sebabnya ada ajaran tentang ketaatan kepada firman Tuhan di dalam Alkitab, bukan? Roh dan pengantin perempuan sudah datang ke bumi ini dengan lebih rendah daripada malaikat-malaikat untuk menyelamatkan kita dan sudah memakai tubuh manusia untuk mengajar kita ke jalan keselamatan. Jangan kita anggap sederhana kasih karunia Tuhan yang agung dan keputusannya yang hebat dengan berpikir Tuhan melakukan itu karena Dia Tuhan. Sebaliknya, mari kita ingat bahwa Bapa dan Ibu sudah membuat keputusan itu untuk menyelamatkan orang berdosa ini. Saya berharap saya dan Anda semua taat mengikuti jalan yang ditunjukkan Bapa dan Ibu kepada kita, sehingga kita bisa berhak untuk memasuki kerajaan surga. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.